Melayani orang miskin maupun orang kaya itu harus tulus hati. Kalau orang kaya bukan demi supaya dapat sesuatu dari mereka. Jangan gampang terima sesuatu dari orang kaya. Kami tidak punya kebiasaan itu. Karena mereka sudah biasa di dunia mereka itu beli pakai money. Kalau sampai Anda terima itu sudah beda. Anda tidak punya otoritas. Kami menyadari waktu kami berada di hadirat Allah, kami berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kami semua setara, ya Tuhan. Kami jadi mengerti betapa kami semua dikasih, Kau tidak pernah pilih-pilih kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kesempatan yang sama untuk hidup benar, untuk hidup memuliakan Allah. Pakailah hidup kami semua, pakailah jemaat ini Tuhan. Sampaikan sabdamu, beri kami perspektif yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, sehingga kelakuan kami pun akan berbeda. Bapa, terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Kita sekarang bahas tentang tidak sok atau minder. Ciri-ciri orang Kristen sejati ya begitulah. Kalau Anda lihat orang Kristen yang sok, apalagi sok karena materi. Gak ada yang namanya sombong rohani karena ministry. Sombong itu gak rohani, rohani gak sombong. Kalau kita melihat orang Kristen yang sombong, itu error kekristenannya. Tapi jangan hakimi dulu. Mungkin dia sedang mengalami korsleting. Nanti dia akan bertobat. Mungkin dia tetap, bisa jadi dia tetap saudara seiman, keselamatannya tulen. Tapi kekristenannya mengalami gangguan. Karena mungkin dia gak fokus ke Tuhan, dan iblis berhasil untuk mengganggu imannya, dan sehingga dia tidak lagi, mungkin dia sudah tidak dekat sama Tuhan Yesus. Mungkin mengalami semacam pingsan rohani atau kekeringan. Orang bisa berubah loh ke sifat lama. Jadi please kalau kita dengar, kita tahu ada orang-orang begitu, doakan. Jangan hakimi mereka dulu, let's pray for them, supaya mereka mengalami pertobatan sekali lagi. Ya. Tetapi kalau orang Kristen itu sok terus dan terus menerus sombong dari sejak awal resumenya gitu. Sejak pertama kali dia mengaku dirinya Kristiani itu sombong sekali sampai hari ini. Kita patut meragukan sana Kristen sungguhan atau Kristen abal-abalan. Sebab Kristen dan sombong itu enggak jodoh. Sebab Kristus tidak sombong. Jadi jangan sok. Dan juga tidak boleh minder. Orang minder sama orang sombong itu sebenarnya sama. Satu koin yang sama tapi dua sisi yang beda. Bedanya orang sombong punya sesuatu yang disombongkan. Punya materi misalnya. Orang minder gak punya apa-apa tapi iri sehingga berkata enak aja orang itu. Tunggu ya sampai aku suatu hari berhasil. Biasanya orang minder kalau dapat sukses, sombongnya lebih sombong dari orang sombong. Paham maksud saya? Tapi sebenarnya orang minder lebih baik daripada orang sombong karena tidak ada yang disombongkan. Ya, tidak boleh sok atau tidak boleh minder. Mari kita sekarang belajar firman Allah yang ditemukan di surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 11. 3 ayat dulu sebagai ayat mas. Di bahasa Indonesia Alkitab kita LAI bunyinya ada tambahi tajuk begini, keadaan rendah dan keadaan kaya. Saya baca ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ini dua ayat pertama susah dimengerti dan jarang dibahas. Seolah ada permainan kata, padahal sebenarnya di dalamnya penuh hikmat Allah. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Yakobus itu, penulis surat Yakobus ini adalah saudara Yesus Kristus, anak Maria dan Yusuf. Dia menjadi gembala sidang di gereja mula-mula Yerusalem. Dia menuliskan di dalam gerejanya di Yerusalem, nanti juga perkembangan berikutnya, Paulus merintis gereja di antara orang-orang bukan bangsa Yahudi. Selalu ada orang kaya dan orang miskin. Salah satu pertikaian yang terjadi, benar bukan pertikaian, tetapi ya sedikit cekcok lah ya. Itu antara Hellenistik, antara orang-orang janda-janda, perempuan-perempuan Yahudi yang bicara bahasa Yahudi dan yang bicara bahasa Yunani. Terjadi perbedaan status ekonomi. Kalau Anda ingat cerita di Kisah Para Rasul, sehingga rasul-rasul didesak untuk mengangkat 7 diaken. Di antaranya, salah satunya yang terkenal sekali, yang mati menjadi martir pertama gereja mula-mula namanya Stefanus.
untuk memberi makan, diakonia kepada orang-orang yang papah, yang tidak punya. Terjadi beda hawa. Jadi dari sejak awal aja sudah ada yang namanya sosial ekonomi yang berbeda. Gereja yang sehat tidak dibangun oleh orang kaya. Juga tidak dibangun oleh orang miskin saja. Tapi dibangun oleh orang miskin dan orang kaya yang takut akan Allah dan yang cinta jiwa-jiwa. Gereja kita juga sama. Gereja kita ini dibangun oleh persembahan hidup seluruh jemaatnya, kaya atau miskin, Indonesia Barat sampai Indonesia ke Timur, sampai ke bangsa-bangsa malahan hari ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa kaya miskin itu adalah term yang diciptakan oleh manusia. Sebenarnya tidak ada orang yang kaya, yang ada adalah orang yang lebih kaya. Gak ada orang miskin, yang ada hanyalah orang yang lebih miskin. Ada orang miskin, kalau definisi taraf di bawah taraf kemiskinan itu berarti kehilangan atau tidak punya sandang, pangan, papan. Tidak punya sandang, pakaian. Telanjang bukan karena sakit jiwa, tetapi memang gak bisa beli pakaian. Ada beberapa tempat yang seperti itu di dunia ini, zaman dulu Mesirnya. Saya tidak tahu sekarang, saya nggak ngikuti Mozambik di Afrika. Yang buncit perutnya air bersih pun tiada. Susah. Pangan, makanan karena kelaparan. Papan karena tidak punya rumah. Bukan karena homeless di jalanan, by choice atau oleh karena pilihan. Karena memang yang beredar uang di jalanan itu ada mafianya. Itu jumlahnya miliaran setiap hari. Nggak tentu sungguh-sungguh orang miskin karena nasib. Tapi karena memang justru membisniskan belas kasihan. Kecuali orang-orang yang tidak punya sandang pangan papan, bukan karena kehendak mereka, maka jarang kita bisa katakan seseorang itu miskin. Lebih miskin mungkin dari orang lain. Tidak sekaya orang-orang tertentu, apalagi yang cuma 1% di dalam masyarakat. Ekonomi mungkin dipegang dengan segelintir orang. Tapi orang miskin yang sungguh-sungguhan ada di dunia ini, bisa jadi karena korban perang. Biasanya ada masalah-masalah sosial di negara mereka. Misalnya terjadi civil wars, terjadi perang saudara. Maka sungguh-sungguh kemiskinan itu suatu realita. Sebenarnya miskin itu perasaan, kalau bukan karena sandang pangan papan. Kaya, juga perasaan gaya. Karena kita merasa kita lebih kaya dari orang-orang tertentu atau orang banyak. Tapi ada pepatah dalam bahasa Chinese, isan yu isan kau. Gunung, ada gunung yang lebih tinggi. Semeru, jangan gaya, ada Himalaya. Saya mau Anda mengerti dulu bahwa term ini susah. Supaya kita mengerti bahwa, supaya kita jangan sampai menjadikan materi kita, status kita, apalagi di hadapan Allah. Bahaya. Never do that. Misalnya kalau disebut kaya itu apa? Saya masuk ke filosofi dulu ya. Saya ajak Anda berfilsafat, tapi filsafat firman, bukan filsafat manusiawi. Bukan filsafat manusia, tapi filsafat kebenaran. Kalau misalnya, contohnya, 1 miliar itu, orang punya 1 miliar itu kaya deh, yang punya 1 M. Oke, kalau kita yang punya 999.900.000, kaya nggak? Oh ya, tetap kaya lah, kan cuma bedanya 100.000 doang. Oke. Kalau kita yang punya 990 juta, jarak 10 juta, kaya nggak? Ya masih kaya lah, kenapa? Ukurannya siapa? Kita lah. Waduh, aku kalau punya uang segitu, bisa tutup utangku. Oke, 990 kaya ya, berarti 800 juta kaya nggak? Oh ya kaya. Oke, terus turunin lagi, 800 juta kaya, oke ya, udah ya, itu ya, batasnya ya, lebih dari itu perlu visa loh, perlu imigrasi. 799 juta kaya nggak? Ya masih kaya lah. Tunggu dulu. Kalau orang itu tadi beranjak dari 1 miliar, 799 juta, dia merasa dia sudah jatuh, aku kehilangan 200 juta. 201 juta. Wah sakit hati nih, kalau itu hilang di meja judi. Tapi kalau kita nggak punya 100 juta, kita lihat, wah 790 juta ya aku kaya tetap. Saya mau ajak Anda untuk bingung. Semua itu rekayasa, kecuali sandang pangan papan. Saya tidak meniadakan fakta dan realita bahwa ada orang yang tinggal dalam taraf kemiskinan, di bawah taraf kemiskinan. Biasanya juga karena korban perang. Jadi masalah sesungguhnya itu tidak selalu ekonomi, bisa juga terjadi karena war in the land. Terjadi persoalan politik yang serius di negeri. Kelaparan juga bisa karena bencana alam. Ya, bisa juga karena itu. We have to look into the real problem. Setiap problem ekonomi itu pasti ada problem yang mendasari, itu pasti ada sesuatu.
Paham ini ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita tidak punya masalah sampai pada taraf sandang pangan papan, nggak apa-apa, hidup kontraan, tapi masih bisa ngontrak. Kita harus bisa merangkak dari sana, bersyukur dulu dan mengelola talenta, dan percaya Tuhan sanggup memberkati kita dari situ. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang penting hatimu tidak iri. Saya masa yang punya 1 miliar tadi. Nah tadi itu belum selesai loh, saya ajak Anda bingung. 790 juta turunkan terus sampai 100 juta. Ulang lagi seperti 1 miliar tadi. Kalau 100 juta, kaya enggak? Ya kaya lah. 99 juta gimana? Jarak cuma 1 juta. Turunin sampai 100 ribu. Kaya enggak 100 ribu yang punya 100 ribu? Kalau ada orang tukang parkir liar di jalan, Anda kasih 100 ribu, dia langsung merasa hari itu dia kungsi fatcoy. Satu mobil, parkir 5 menit kasih 100 ribu. Kaya lah. It depends my friend. It depends. Anda lihat dari perspektif apa? Jangan lihat orang lain. Lihat Tuhan dan lihat Anda beranjak dari kilometer mana. Jangan iri sama yang di atas, jangan gaya sama yang di bawah. Kelola hidupmu dalam takut akan Allah. Puji Tuhan untuk sandang pangan papan. Asal ada makan, kata tertulis di Perjanjian Baru, asal ada pakaian. Beranjak dari situ, talentamu bisa bertumbuh. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta bisa menjadi 4 talenta dan 10 talenta. Dan pastikan hidup kita itu berjalan sesuai dengan firman Allah. Hidup dalam firman itu lebih baik dari yin dan yang. Sebab Tuhan kita itu seimbang. Gak usah pakai filosofi dunia, gak perlu pakai embel-embel superstisi. Tuhan itu selalu akan mengimbangi. Asal kita hidup dalam kebenaran, hidup kita gak akan timpang. Kaya tidak akan salah, miskin tidak akan papah. Karena Tuhan pasti akan memelihara, dan Tuhan pasti akan menuntun. Kita punya satu jalan aja. Mereka hendak berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ekonomi bukan kutukan. Tapi kerohanian yang salah itu kutukan sebenarnya. Asal manusia rohmu benar, dari sana apapun bisa Anda kelola menjadi sesuatu. Wong 5 roti 2 ikan aja bisa kasih makan 5.000 orang kok. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Saya ngomong begini supaya jangan ada di sini yang juling rohani. Jangan mau dibingungkan oleh setan dan pikiran kita yang bulat sendiri. Saya ajak kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu mempercayakan tiap orang itu beda-beda. 1, 2, dan 5 jangan saling pandang. Pandanglah Tuhan. Tapi hiduplah sesuai dengan yang ditunjukkan. Mari kita sekarang lihat sikap hati apa yang harus kita pasang. Kita mulai dengan membahas dulu orang yang miskin. Tanda kutip. Ya, karena miskin enggak itu kan perasaan. Sekali lagi disclaimer-nya, kecuali karena sandang pangan papan, kita mesti tolong mereka. Tapi pertolongan kita secara materi mungkin tidak bisa mengentaskan semua masalah. Karena masalah dunia ini adalah dosa. Perang saudara contohnya, perang antar bangsa, jatuh di bawah taraf kemiskinan, musibah, bencana alam, siapa bisa ngerti? Tapi kita mesti lakukan bagian kita. Salah satu bagian gereja itu tentunya adalah membantu orang miskin di masyarakat. Tapi bukan itu satu-satunya. Kalau kita kira itu yang bisa mengubah dunia, kita salah. Yesus peduli nggak sama orang miskin? Sangat. Bahkan bukan hanya orang miskin, tapi orang yang pada saat itu terjebak tidak punya makanan 5.000 orang. Yesus kasih makan nggak itu? Dari 5 roti 2 ikan, dikasih sama Tuhan. Tuhan nggak kasih mereka Injil doang. Tuhan nggak hanya kasih mereka sembuh, kasih mereka Roh Kudus. Tuhan kasih mereka roti, sekalipun manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Tuhan kasih mereka makan. Jangan kita injili hati yang kosong, kalau perut mereka kosong pula, kita harus kasih makan juga. Saya ngerti itu tugas gereja, tapi jangan lupa, itu bukan misi utama Yesus Kristus, karena itu tidak akan mengubah orang untuk waktu yang lama. Karena masalah manusia itu bukan ekonomi, tapi dosa. Karena itu Yesus memberi 5.000 orang makan itu on the way, OTW, dalam perjalanannya naik ke kayu salibnya di Kalvari atau Golgota. Membantu menolong orang-orang miskin di komunitas kita, in our community, di masyarakat, itu harus sesuatu yang gereja dan orang-orang Kristen serta perusahaan-perusahaan yang mereka jalankan harus mereka lakukan OTW. Dalam perjalanan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tujuan akhirnya itu Golgota, itu yang mengubah orang. Karena kita bisa beri orang makan, tapi kalau mereka besok binasa, kita tidak pernah bawa Injil pada mereka, percuma.
tidak akan ada gunanya untuk waktu yang lama. OTW, dalam perjalanan memberitakan Injil, gereja harus sembari kasih roti. Kita beri sembako kepada siapa yang perlu. MSP lakukan itu, Mawar Sharon Peduli waktu pandemi misalnya. Anak-anak hamba Tuhan yang tidak bisa sekolah, kita lakukan itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan kita kasih paket-paket, nggak hanya Alkitab, kita juga kasih yang mereka butuhkan. Kita sampai sekarang terus melakukan itu. Tapi kita tidak gembar-gemborkan. Karena kebaktian terakhir nanti saya jelaskan, melayani orang miskin maupun orang kaya itu harus tulus hati. Kalau orang kaya bukan demi supaya dapat sesuatu dari mereka. Jangan gampang terima sesuatu dari orang kaya. Kami tidak punya kebiasaan itu. Karena mereka sudah biasa di dunia mereka itu beli pakai money. Kalau sampai Anda terima itu sudah beda, Anda tidak punya otoritas. Orang kan begitu pikirannya yang porno ekonomi. Dekat-dekat sama orang kaya supaya dapat sesuatu. Ya itu kan menurut kamu. Makanya sana tidak bisa bicara kan ke mereka kan. Kami bisa bicara ke mereka. Karena kami tidak bisa dibeli sama uang mereka. Kan gitu, itu porno ekonomi itu, pikirannya yang begitu itu. Lalu menghakimi orang lain padahal dia yang begitu kalau ditaruh di posisi Anda. Pada orang-orang yang saya perlu untuk menegasi hal-hal seperti ini supaya jangan ada orang yang picik hati. Not in our church, di luar sana kita tidak bisa kontrol. Tapi di gereja kita harus mengerti bahwa kita hanyalah anak-anak Tuhan. Dan kita semua harus punya mentalitas miskin di hadapan Allah. Peduli amat sana miskin atau sana kaya. Saya mau jelaskan dulu dari orang-orang yang ini ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ini susah dimengerti. Gimana orang yang keadaannya rendah alias miskin harta, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Tapi sebaliknya, tapi orang kaya karena kedudukannya, karena memang keadaannya tinggi, dia harus bermegah karena kedudukannya yang rendah. Ayo, saya ajak mikir ya. Keadaan rendah miskin harta harus bangga sama kedudukan yang tinggi. Tapi keadaan yang tinggi, udah dari sononya orang kaya, harus bermegah justru karena kedudukannya yang rendah. Nah ini apa artinya? Saya perlu ayat firman Tuhan lain untuk bisa mengilustrasikannya. Mari kita sekarang baca di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Coba saya jelaskan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lumrah lah. Ya. Itu memang keadaannya. Mereka memang bertindak sesuai dengan keadaan mereka. Dan ayat ini tidak ditulis untuk mempermalukan mereka. Tetapi bukan kebanggaan ekstra. Karena memang mereka menjadi diri mereka sendiri. They were just being themselves. Saya ulangi. Suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Yesus itu ada di peti persembahan. Dan dia melihat bagaimana kita memberi. Banyak orang kaya, tidak semua tapi. Orang kaya yang kikir juga banyak. Jadi saya sebenarnya kalimat berikut ini, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar ini adalah kalimat pujian. Bahwa mereka ini punya yang namanya generosity, a generous heart. Punya hati yang murah hati. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, tapi bukan kemuliaan ekstra. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, inilah kon cerita. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kalkulasi Tuhan ini beda. Dia berkata, satu orang ini persembahannya melebihi dalam neraca Allah semua orang kaya tadi yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan ini. Kok bisa? Ini bukan hitung persembahan, tapi Tuhan ingin memberi kita sebuah pelajaran yang luar biasa. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, karena orang kaya yang banyak tadi itu memberi banyak pula, karena mereka memberi dari kelimpahannya, sudah selumrahnya, sudah sepatutnya. Tapi orang kaya yang kikir akan dicerca oleh masyarakat. Tapi orang kaya yang memberi hartanya, itu sudah sesuai dengan aplikasi dan ekspektasi semua orang. Oke? Tapi janda ini mengejutkan semua orang.
Bahkan Yesus pun seolah-olah terkejut padahal beliau maha tahu. Karena tidak ada orang expect dia akan begitu. Tidak ada orang mengharapkan. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Ayat 42 diulangi, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Coba bayangkan intimidasi di ruangan itu. Misalnya itu ada suatu persekutuan doa konglomerat semua. Kantong persembahan diberikan, pikiran janda itu bisa seperti ini. Kalau ini dia mikir begitu, ini mental kemiskinan. Kemiskinan itu bukan soal harta tapi mentality. Tapi Tuhan memuji janda ini karena dia tidak punya mentalitas demikian. Kalau kita jadi janda itu pasti mikir apa? Persembahanku itu apakah ada bedanya aku kasih atau enggak? Ayo. Jikalau kantong ya, cara gereja lama kolekte beredar, saya yakin kalau sana nulis cek itu miliar, yang sini masukkan ratusan juta minimal atau puluhan juta atau jutaan, masukin semua. Waktu kantong itu sampai ke kita yang melarat, saya yakin kita tidak akan kasih. Kenapa? Apa bedanya aku ngasih atau enggak? Iya kan? Tapi yang membuat Tuhan kagum adalah perempuan ini ngotot. Enggak boleh. Mereka kaya, ya sudah, itu kan memang mereka punya banyak harta. Tapi aku kan juga punya harta. Aku tidak boleh pass on this. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mulia karena memberi kepada Allah. Dia mau bermegah atas kedudukannya yang tinggi. Aku juga seorang pemberi. Aku juga anak Abraham. Misalnya kalau Anda 5 bersaudara. 4 itu konglomerat, satu-satunya yaitu kita yang melarat. Papa keluar, kita ajak makan. Ya, lalu habis itu, karena 4 saudaramu itu semua kaya raya, mereka yang menentukan di restoran bintang 5. Uang saya hitung-hitung, cuman mampu kasih makan papa mama di tempat yang sederhana. Semoga papa mama menerima persembahanku ini. Lalu saya ngomong sama koko-koko saya, saya tidak mau berbelas kasih, karena biasa yang namanya kalau orang miskin secara harta lalu minder itu biasa. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya. Aku tidak bisa. Kalau ngomong sama orang minder itu susah. Kita jadi salah tingkah. Ya kan tidak seperti sana, bisa gitu. Kita harus jawabnya gimana? Pernahkah Anda digitukan sama orang? Ya kan saya nggak seberuntung sana gitu. Soalnya, aduh bisa makan di restoran. Nggak enak kan? Nggak enak. Kita ajak mereka makan, kita ajak orang makan, lalu habis itu, ya saudara kita mungkin ponaan atau mungkin sepupunya, iya ya kalian kan makmur ya, bisa makan di restoran gini. Jadi nggak enak makan itu jadi rasa bersalah. Aku makan sup ini dosa. Doa jadi lama sebelum kita itu doa berkat, sebelum kita doa makan. Tuhan, kita harus demi sungkan. Kita doa untuk semua misionaris yang ada di rimba-rimba. Dan pada semua misionaris di desa-desa. Kayak rasa berdosa gitu loh. Order nasi goreng ekstra, apalagi ada seafoodnya. Apalagi kalau nanti komentarnya begitu, ya nak ya, kita bersyukur hari ini bisa makan begini. Kapan seumur hidup kita bisa makan begini? Tidak seperti keluarga ini ya om ya, keluarga om ini bisa makan gini setiap minggu. Kita jadi gak enak semua. Bahasa gitu tuh biasa. Keluar dari orang yang merasa dirinya miskin. Not this woman. Siapa bisa sangkali? Memang keadaannya rendah. Orang lain kasih banyak, kasih miliar. Dia ini sepeser uang, cuma dua duit. 2 duit yang hitungannya sepeser uang, ya kan? Yang memasukkan 2 peser kebalik, yaitu 1 duit. Tapi waktu dia lihat, uangnya nggak cukup. Tapi malahan dak-dikduk hati, kakak-kakaknya semua order bintang 5 restorannya. Papa mama makan di sana, tapi untungnya papa mamanya bijaksana seperti Yesus. Dia tidak membedakan status. Dia lihat anak ini berusaha, tapi dia jadi kaya. Anak ini berusaha, tapi belum juga sampai pada tujuan ekonominya. Makan sama-sama. Tiba-tiba anak yang paling miskin, anak yang paling kaya buka wine termahal. Puk, sekali, mahal. Yang satu order yang sirip-siripan. Dia di sini nggak bisa. Kalau di dalam ruangan gitu, pasti Anda terintimidasi sama kakak-kakakmu. Pasti 100%. Malah justru di ruangan seperti itu, wanita ini dengan mudah, bukan mempersembahkan 2 peser 1 duit, dia pasti minta pinjam duit. Bisa enggak sana spare me some peser, bahasa Inggris campuran Indo. Bisa enggak, saya dapat sedikit lah, 1-2 peser lah, kan sana kaya kan. Kalau yang gitu, terdengar di masyarakat. Orang Kristen kalau enggak lebih bagus dari itu,
nggak bisa memuliakan Tuhan. Orang Kristen yang miskin ada, orang non-Kristen yang miskin ada. Orang Kristen yang miskin harus berada di atas orang-orang Kristen, orang non-Kristen yang miskin. Dalam hal wibawa dan buah-buah roh. Harus beda. Karena mereka miskin tanpa mengenal Allah. Kita miskin di hadapan Allah. Harus beda. Kalau orang melarat di tengah-tengah konglomerat, biasa mereka akan meminta sepeser, dua peser, atau minta kemurahan, minta bantuan, minta pertolongan, minta pinjaman. Tapi pikiran dia bukan untuk dirinya. Oke, sana punya banyak miliaran, aku cuma punya satu duit, yaitu 2 peser aja. Aku gak bisa beliin papa mama abalon, aku gak bisa beliin papa mama makanan yang mahal, aku gak bisa beliin papa mama anggur yang termahal. Gak apa-apa, papa mama, dia memaksa. Izinkan saya separate bill, aku gak mampu bayar. Ngomong sama kakak-kakaknya, lu orang bayarin itu. Izinkan aku, pa, ma, belikan dessertnya. Oh, makanan hidangan penutupnya. 1 piah. Kalau sampai tak dibuka di menunya, aduh harganya kok seperti gajiku. Turun ke supermarket terdepan, piah kacang hijau itu kan murah. Tapi kita ingat waktu kecil dulu papa mama belum gimana, suka makannya itu. Apa? Pa, tunggu ya, aku turun. Tak beliin papa piah. Papanya terharu. Oke, dan dia kasih 2 peser 1 duit. All he's got. Untuk belikan piahnya ke papanya. Supaya dia merasa, aku gak perlu dibelas kasihin. Hani, Ci, aku gak perlu dibelas kasihani. Bukan sombong, bukan. Aku berusaha kok. Aku cuma punya sepeser, 1 duit, 2 peser ini bukan karena aku itu ngutang sama orang. Bukan karena aku jatuh bangkrut. Tapi memang aku pelan dapat profitnya. Aku gak perlu dikasihani. Kalau aku perlu minta tolong, pasti aku minta tolong sebagai keluarga. Tapi ini sekarang adalah hari besarnya papa mama. Kalian bisa kasih makan karena kalian punya uang. Puji Tuhan, aku bersyukur untuk kamu. Sukses ya, Tapi aku masih mau beli, aku bisa beliin papa kacang hijau, piah kacang hijau. Aku enggak mau ketinggalan. Ini adalah suatu kedudukan yang tinggi. Aku sama anaknya di antara kita berlima. Aku mau berbuat sesuatu untuk ayahku. Thank you, kalian take care bil-bil yang lain yang aku enggak bisa dengan persembahan yang banyak. Aku bersyukur punya saudara seperti kalian. Papa mama terpelihara. Tapi aku pasti akan berbakti. Yang kayak gitu gak kedengaran. Biasanya kalau melarat di tengah konglomerat, pasti minta bantuan. Dia enggak, aku mau mengambil bagian. Kolektor kalau lewat misalnya. Gak mungkin, apa bedanya? Sana ngasih situ ngasih segitu. Apa bedanya yang kucemplungkan, kumasukkan di sini atau tidak? No, beda gak beda. Hanya ini Tuhan persembahanku. Orang bisa memberi dari kelimpahan. Aku mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Aku tetap akan memberikan. Itu beda. Itu mentalitas namanya. Kaya itu kan miskin hanya harta atau hanya materi. Mentality itu pilihan hati. Bapak ibu saudara, ini yang... Kenapa kamu tidak terintimidasi di tengah-tengah orang-orang kaya luar biasa di satu ruangan? Dia tetap maju, mungkin dengan agak minder-minder, tapi dia tidak ikuti keminderannya. Dia memasukkan persembahan itu di hadapan Yesus. Dia masukkan ke sana dengan tulus. Dan Yesus berkata, yang ini berguna, persembahan ini. Yang ini mulia. Karena ini lebih banyak, ini jauh lebih berguna. Ini bisa tutup berbagai macam bills. Tapi aku tidak akan pernah lupakan orang ini memberi. Jikalau orang ini kuberi kekayaan, mereka akan memberi lebih dari orang-orang kaya ini. Cuma dia belum diberikan berkah itu aja sama Tuhan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Dari sini kita mengerti ayat ini. Berbahagialah. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Jangan ada pikiran, apa bedanya ada aku atau tidak. No. Pengabdian kepada Tuhan itu personal. Aku mau tetap ambil andil di dalam pekerjaan Tuhan. Dan dalam mentalitas, jangan mau dirimu dibelas kasihani. Minta tolong harus perlu. Yang lebih kasihan adalah orang yang sudah miskin harta, gengsinya tinggi selangit. Gak ada salahnya kita itu minta tolong. Kalau itu sah misalnya, kita kenal seseorang, aku gak minta dibelas kasihani, jangan gampang makan bubur. Ada pepatah Chinese bilang begitu. Jangan makan nasi lunak. Tapi kalau misalnya saya berada di dalam himpitan ekonomi,
Dan saya masih punya jiwa di dalam raga saya, tubuh saya masih kuat bekerja. Mau kerja apapun silakan, asal sah. Saya tidak akan malu akan pekerjaan saya, pekerjaan saya legal. Misalnya saya dulu berada di status tertentu, lalu saya jatuh. Tapi demi menyambung kehidupan untuk anak-anak saya, keluarga saya nggak peduli. Mau saya nguli kek, mau saya apa kek, saya akan lakukan itu. Nggak ada pekerjaan haram itu, nggak ada kecuali kriminalitas. Misalnya teman-teman saya dulunya itu saya piutangi. Misalnya dulunya teman-teman itu saya pernah bantu, tapi sekarang mereka beruntung saya jatuh. Saya nggak akan malu loh. Saya nggak akan malu cairkan jasa asal tidak murahan. Karena saya adalah anak Tuhan, kalau miskin pun di hadapan Allah. Keadaanku memang rendah sekarang, kau jangan tertawa. Tapi hatiku bukan tinggi hati, hatiku berwibawa, aku anak raja. Keadaanku rendah, tapi kedudukan yang tinggi. Kedudukanku itu tetap tinggi di hadapan Allah, itu yang kujaga dengan wibawa. Saya pasti tanya dengan beberapa teman saya, beberapa teman pasti mengecewakan, saya harus siap hati, karena ada orang yang ditolong, nanti suatu hari tidak berterima kasih. Biasalah, Yesus menolong 10 orang kusta, sembuhkan semua, 9 hilang kok. Misalnya saya telepon 10 teman saya, 9 tolak saya. Bahkan telepon saya tidak diangkat. Satu yang mengangkat saya berkata, saya tidak minta pinjaman, kamu jangan takut. Biasanya kalau orang jatuh itu dihindari teman. Orang kalau kaya, dideketin teman. Saya pasti akan ngomong sama teman saya, kita sudah berteman, miskin atau kaya. Kamu jangan takut, jangan tutup teleponku. Aku tidak minta bantuanmu, aku minta bantuanmu, tapi aku tidak minta uangmu. Kamu kalau punya lowongan pekerjaan atau kamu kenal siapa, referensikan ke saya. Kan kamu tahu kan etika kerjaku seperti apa. Aku jatuh ya mungkin karena tidak beruntung, itu aja. Tapi aku tuh niat kerja. Tolong ya, kalau kamu temukan kalau ada lowongan pekerjaan, ingat saudaramu ini ya. Aku tidak minta duit, aku tidak minta pinjaman. Aku sampai sekarang masih bisa survive. Mungkin teman itu tergugah. Ini loh, aku kasih uang. Dia kasih, jangan langsung iya. Itu kelihatan sekali niat hatinya. Nggak mau, tapi habis itu diterima. Kita kadang-kadang, kalau kita bilang enggak. Kecuali kalau sungguhan itu orang mau memberi, dia pasti akan mendesaknya sampai titik memalukan. Yang kayak gitu, jangan malu-maluin. Kalau memang itu berkatmu hari itu, anggaplah itu sebagai pinjaman. Nanti pada waktu Anda suatu hari berhasil, sekalipun itu pemberian bukan pinjaman, ingatlah jasa orang itu. Jangan lupa, kalau roda berputar naik ke atas atau turun ke bawah, waktu suatu hari orang yang memiutangimu, meskipun itu bukan dalam bentuk hutang piutang, tapi bentuk kasih, justru kau harus ingat orang itu. Kalau suatu hari Anda beruntung, jangan lupa mereka yang mengangkatmu. Dan misalnya kalau orang itu memberikan dalam bentuk bala bantuan finansial, keuangan gitu, kalau Anda tolak, pastikan dulu Anda tolak pertama. Mengapa? Karena orang bisa aja sungkan. Kalau Anda tolak pertama, dia berkata, ya sudah, berarti itu konfirmasi. Orang itu tidak 100% ingin memberi, mungkin dia mau, istrinya nggak mau. Jangan Anda berdiri di antara suami istri jadi alasan cekcok mereka nanti. Ngapain kamu bantu temanmu? Teman Anda rela, tapi nyonyanya nggak mau, atau sebaliknya. Anda tolak pertama. Jangan mentang-mentang sini miskin misalnya, semua harus diterima. Tolak dulu. Setelah Anda tolak, dia tetap paksa sampai pada titik dia berkata, saya dan istri saya sudah sepakat, ini memang untukmu, ya sudah. Ketika Anda terima, Anda berkata terima kasih. Tapi tujuan utamamu bukan money. Kalau Anda telepon orang begitu, aku minta kerjaan. Kalau memang sana ada kerjaan, tolong beritahu saya. Saya siap ceklok pagi, ceklok malam, tidak ada satupun uang akan saya korupsi. Saya pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan yang mapan sekarang adalah dambaan. Agar saya bisa menyambung kehidupan. Tolong ya bro, kalau ingat-ingat aku ya. Yusuf lakukan itu di penjara. Waktu kamu diangkat, ingat saya. Dilupakan sama salah satunya. Yang satunya berapa tahun kemudian baru ingat itu. Tukang roti, tukang juru minum. It's okay untuk minta tolong. Apa yang lebih kasihan adalah orang miskin dan gengsinya segunung. Tapi juga sama parahnya, kalau orang kaya yang gaya. Bapak ibu saudara, mari kita pelajari ini hikmat-hikmat Allah yang saya bagikan. Wanita ini sama sekali tidak ada roh pengemisnya. Dia itu cuma punya 2 peser, 1 duit. Dia mau terlibat. Meskipun loh sesungguhnya, terus terang ya. 1 duit itu cuma bisa beli apa sih? Coba Anda cek lah. Coba riset. 2 peser itu bisa beli apa di bait Allah? Itu nggak bisa mempersembahkan korban bakaran. Paling cuma bisa beli di pasar situ burung kecil, burung gereja itu untuk dipersembahkan. There's nothing, tapi Tuhan puji dia berkata orang ini tidak ada roh beggarnya, itu nggak ada.
Ini adalah orang yang keadaannya rendah, memang iya. Tapi dia bermegah atas kedudukan yang tinggi. Aku anak Abraham. Bukan gengsi yang bodoh dan konyol seperti yang saya tadi ceritakan dan peringatkan, jangan kita menjadi orang demikian. Tetapi orang ini tidak ada roh mengasihani diri sendiri. I love this. Mari, kalau kita memang harus miskin hari ini, setiap kita pernah di sana. Dan jangan pernah kita merasa bahwa harta adalah suatu jaminan yang pasti, karena kita semua juga bisa kembali ke situ. Naik ke atas, ingat Tuhan. Turun ke bawah, jangan lepaskan Tuhan. Sana anak Abraham. Kalau kita memang harus miskin, mari kita miskin di hadapan Allah. Kita berwibawa. Karena karakter kita tidak ada hubungan dengan materi. Mentalitas itu adalah kekayaan karakter sesungguhnya. Kerohanian, ciri-ciri orang Kristen sejati tidak ngaruh 100% harta naik atau harta turun. Tidak sampai ke core atau tidak sampai ke pusat manusia rohnya. Tidak terjamah. Saya ajak Anda sekarang melihat dari sisi orang kaya. Ayat 10, dan orang kaya karena kedudukannya rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Orang kaya keadaannya kan tinggi. Dia harus bermegah karena kedudukannya yang rendah. Saya kasih ilustrasi. Buka sekarang dengan saya di Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Jadi ayat ini Yesus bukan anti kaya, bela miskin loh ya. Enggak sama sekali. Apalagi di kitab Yakobus ini seperti yang saya katakan tadi, di gereja mula-mula sampai gereja-gereja non-Yahudi selalu ada orang kaya dan orang miskin yang sama-sama menyembah di satu gereja. Misalnya beda profesi pun ada yang jomplang sekali, misalnya Filemon dan Onesimus. Yang satu adalah tuan, yang satu adalah hamba. Yang satu orang yang sangat berkuasa, dia cikal bakal GMS sampean. Gerejanya Paulus di Kolose itu betul-betul yang buka jalan, yang menyediakan tempat, karena memang dia punya berkat, memang ada tempat. Gereja Kolose itu bermula dari rumah orang-orang seperti ini. Dari rumah Onesimus. Dari rumah Filemon. Lalu Onesimus itu tawanan, hamba pelarian, lalu ditangkap, masuk penjara, sama-sama worship di gereja yang Paulus dirikan, sama-sama. Ini bukan tentang orang miskin atau orang kaya, ini tentang orang Kristen. Ini bukan ciri orang Kristen, miskin atau orang kaya. Makanya saya bingungkan Anda dulu pertama-tama. Tidak ada yang namanya term kaya miskin itu tidak ada. Itu buatan manusia kecuali sandang pangan papan. Sudah mulai di level itu ya goyang. Sampai tinggal di jembatan bukan karena sakit jiwa. Bukan karena apa. Tapi memang sungguhan gak ada tempat. Lain cerita. Bahkan di negara-negara besar pun itu juga gak tentu. Ada orang pernah interview orang di jalanan. Dia berkata karena dia dapat yang namanya welfare dari pemerintah itu lebih besar daripada kalau dia kerja UMR. Berapa orang memilih nganggur di zaman pandemi di pemerintah-pemerintahnya yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, misalnya Selandia Baru, Australia, begitu-gitu ya. Saya enggak tahu ya, saya mungkin kalau salah, pasti ada. Saya belum melakukan semua risetnya tentang itu, tetapi intinya ada orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja karena dapat tunjangannya lebih gede. Sekali dia kerja, hilang itu privilege-nya. Dan UMR-nya tidak melebihi welfare-nya. Jadi sangat tricky, ada orang-orang yang memilih begitu. Tapi ada orang yang tidak punya pilihan, nah itulah taraf kemiskinan. Nah yang itu harus kita bantu. Tapi sekarang ini bukan soal miskin atau kaya, bukan. Ini bukan ciri orang miskin atau orang kaya, ini ciri orang Kristen yang sejati ketika mereka kaya atau miskin. Sekarang kita lihat orang kaya bagaimana harus bermegah karena kedudukannya yang rendah. Apa maksudnya? Lukas 14 ayat 7 sampai 11, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan kepada mereka, figure of speech. Ya, ini adalah ilustrasi. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang lain. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah di depan semua mata ya. Sorry kok. Ya, ini bukan tempat engkau.
berdiri. Kamu nggak tahu aku siapa ya? Nah, biasanya itu nggak mungkin orang miskin gitu. Orang miskin lebih baik mereka nggak mau diketahui. Bedanya mobil, ini cuman ilustrasi ya, ini nggak sungguhan. Kaca film, kalau orang mau banggakan diri, kacanya dibuat transparan. Tapi kenapa kalau orang ketangkep, misalnya ditangkap karena kriminalitas, tutup semuanya. Karena ketika orang di posisi bawah, dia tidak mau cerita. Tapi ketika dia di atas, dia mau bangga. Bapak ibu saudara, orang yang berkata, lu enggak tahu gua siapa, itu biasanya bukan orang miskin. Tapi orang yang berpengaruh, punya kedudukan yang tinggi. Dan orang ini Tuhan berkata, kamu jangan cari tempat yang terutama. Ayat 10, tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Ingat tadi, dan kepada mereka yang kaya, hai saudara-saudara, kepada Anda yang berada, firman dengan jelas dan tegas berkata, bermegahlah karena kedudukanmu yang rendah. Carilah tempat duduk yang bukan paling utama. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bukan berarti kita menyangkali kekayaan yang diberikan oleh Tuhan dan yang kita peroleh akibat karena kita mengelola hidup kita dengan benar. Ada pepatah berkata begini di kitab Amsal, ada orang yang hemat-hemat, kikir-kikir, ya pelit-pelit, semakin berkurang hartanya. Tapi ada orang yang menyebar harta semakin bertambah. Give, it will come back to you. Berikan, itu akan kembali kepadamu. Good measure, press it together, running over. Suatu takaran yang kau pakai dalam pemberian, itu sampai kau tekan-tekan seperti zaman dulu kalau orang mau isi bensin, perjalanan jauh, nggak mau isi lagi. Mau tahu, mobilnya itu digoyang-goyang supaya kiranya minyaknya itu bisa turun lebih bawah supaya memberi ruang banyak. It will come back to you. Tuhan akan limpahkan. Ya. Misalnya kalau kita memperoleh harta yang halal karena berkat Allah, susah payah tidak mengikutinya, jangan takut untuk Anda menikmatinya dalam takut akan Allah. Gak usah takut orang iri, karena sebenarnya manusia itu bisa saling menuntut, tapi Tuhan hanya menuntut mereka hidup benar dalam konteks mereka. Orang yang punya 1 talenta mawas diri dengan 1 talenta itu dan nikmati upahmu per hari itu dari Kristus. Jangan lupa kata pengkhotbah, makan minum dengan orang-orang yang kau cinta, itu juga bagian dari berkat Allah. Dan juga orang yang punya 2 talenta dan 5 talenta juga punya lebih banyak. Kita nggak usah saling iri, tidak boleh saling membandingkan. Itu penting sekali. Kalau enggak nanti masalah sosial akan terjadi, bukan hanya di masyarakat, terjadi juga di antara saudara seiman. Ketika mata tidak lagi menuju pada Kristus, disitulah banyak sekali komplikasi. Bapak ibu saudara, kalau Allah memberimu harta, Anda nikmati. Ada orang berkata, kata Yudas, ini kan pemborosan, mestinya hartanya itu minyak narwastu yang dipecahkan, itu harganya setahun gaji, hanya untuk satu ritual membasuh kaki Yesus. Ngapain sih buang-buang untuk dekorasi ini, dekorasi itu kalau dijual kasih orang miskin. Sedangkan Yudas yang ngomong gitu tidak pernah jual apa-apa untuk orang miskin. Pada waktu Yudas berkata demikian, dia bukan peduli sama orang miskin, tapi memang hatinya dia tidak cinta sama Tuhan. Tuhan berkata, orang miskin akan selalu ada di antaramu. Gak apa-apa perempuan ini lakukan begini, karena memang ini kairos momennya dia. Ini memang berkatku untuk dia curahkan ke kakiku. Tuhan tidak pernah anti. Jadi kalau Anda diberi berkat, nikmatilah. Nikmatilah. Tapi nikmatilah dengan cara yang benar. Namun demikian, sekalipun Anda bisa menikmati berkat yang tanpa susah payah bisa mengikuti, tetap kita harus selalu menargetkan yang namanya kedudukan yang rendah. Bawa diri demikian rupa. Kalau kita mau mengikuti semua ekspektasi manusia, bahkan kalau kita hanya pakai koteka pun orang tidak akan puas. Paham maksud saya? Sebenarnya lucu. Misalnya saya lebih tidak punya daripada orang di atas saya. Saya bisa dengan gampang kan, tuding orang itu kalau ininya dijual kan, dijual. Tapi kita terus pegang HP. Mana HP-nya? Kasih saya HP. Orang itu, ini HP ya,
begini, orang itu begini, mesti ini dijual lah, ini dijual lah, ini. Orang kalau begini terus mana bisa diberkati Tuhan? Karena dia tidak begini sama Tuhan, tidak memandang Tuhan, dan tidak mengelola. Dia tidak berserah, tidak fokus pada kerjanya, tidak pada dirinya. Begini terus kan. Saudara Anda, betul kita bisa menuding yang di atas kita. HP di tanganmu itu dijual juga bisa loh. Di Mozambik itu jadi air bersih. Dari sini kalau ada yang mau nanti mudik ke Medan, please jangan naik pesawat. Setiap dolar itu bisa sekolahkan anak di Mozambik. Tolong jalan kaki ke Medan dari Surabaya. Naik travel. Naik travel juga jangan, itu mobil, itu kemewahan. Mereka di Afrika itu jalan lewati kali-kali buaya. Jual itu, jual sepatunya, besok gosok gigi, mandi pakai batu apung. Gosok gigi, jangan pakai sikat yang sama untuk kosek WC, kosek giginya. Nggak usah pakai odol. Ambil daun-daun yang akan ada wangi-wangi. Kalau sampai koteka pun kita nggak bisa entaskan kemiskinan dunia. Terima kasih untuk HP-nya, mestinya dijualin. Jangan turuti ekspektasi manusia. Nggak mari-mari. Hidup seimbang dalam Tuhan. Tapi sikap hati harus selalu mengejar keadaan yang rendah. Sorry, keadaan. Kok bukan keadaan, apa? Kedudukan yang rendah. Maka Tuhan dikatakan sebab barang siapa meninggikan diri, ayat 11, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bayangkan, saya kasih satu ilustrasi misalnya dalam gereja. Misalnya kalau ada orang kaya di dalam gereja, ya datang. Orang kaya itu yang berhasil bisnisnya, biasa. Kalau yang pinter, seorang investor, uang itu bekerja untuknya. Itu sudah bahasanya bisnis. Money is working for me. Nah kalau kita masuk ke gereja, only money is working for you. What's the difference? What's the difference? Apa bedanya? Tidak ada nilai ekstra. Tidak ada yang namanya kedudukanmu yang lebih tinggi. Karena memang itu sudah kedudukanmu yang tinggi di luar sana. Itu sama saja, tidak ada upgrade apa-apa di dalam hadirat Allah. Karena biasa, loh, kalau kita money working for us itu lumrah. Toh uang pasti akan menuju sesuatu. Tapi misalnya kalau ada orang kaya, saya kasih contoh. Ya, lalu habis itu datang di dalam berada di sebuah gereja. Meskipun money working for you, kita bisa memberikan persembahan contohnya. Tapi tangan kanan kau beri, tangan kiri jangan tahu. Kita memberi itu tulus kepada Yesus dan karena kita tahu dan mengerti misi tempat itu. Lalu kita mendaftar di Servolution. Misalnya jadi usher. Saya tidak pernah jadi usher di dunia saya, mungkin dia berkata. Di dunia aku semua orang melayani aku. Bahkan aku buat kopi sendiri aja nggak bisa kok. Buka pintu aja sudah ada 7 yang langsung bukain kok. Aku jadi usher, anterin orang ke tempat duduk. Orang-orang yang tidak sekaya aku misalnya. Itu justru nilai ekstranya. Amin. Misalnya suatu hari lagi arahkan satu orang. Dan orang ini kenalannya semua pejabat-pejabat tinggi. Lalu tiba-tiba ada satu orang namanya gereja itu bukan hanya rumah sehat. Tapi orang yang pertama kali datang juga banyak yang masih sakit. Lalu masuklah. Ditutup masih yang sebelah sini belum. Tunggu jemaat penuh sebelah situ. Buka, aku mau duduk di sana. Langsung nyala. Karena di dunianya nggak pernah dibentak siapa-siapa. Orang-orang tinggi-tinggi petinggi semuanya kan begini sama dia. Aku mau duduk di sana, aku mau duduk di sana. Hah? Kamu kok asyir yang jahat, hah? Jangan kepancing. Puji Tuhan itu ujian. Keadaanmu sudah tinggi di luar situ. Jangan kau bawa di hadirat Allah. Keadaanmu, carilah kok kedudukan yang rendah. Oh ya maaf ya Pak, maaf ya. Itu sesama teman asyir beberapa yang kenal Anda. Wow! Ini orang yang bentak dia nggak tahu dia itu siapa. Saya berharap nanti suatu hari asyir di gereja kita itu juga ada di antaranya jenderal-jenderal. Tapi tolong simpan bintangmu. Di rumah Tuhan hanya ada satu bintang, bintang timur Yesus Kristus. Lalu setelah dibentak, lah kalau dia dibentak keluar semuanya bodyguardnya. Kalau memang ada suruh duduk di kantin bodyguardnya sebentar, cuti. Suruh jadi jemaat. Anda jangan ada kalau Anda pelayan Tuhan. Maaf, ya Pak, dijelaskan. Mukanya mungkin merah, tidak pernah dia digitukan. Tolong Pak, ini daerah yang begini. Tapi akhirnya ketua asyir
yang jauh lebih miskin dari dia. Berkata sama dia, biarin Pak, gak apa-apa. Kita jangan geger kalau orang memang mau duduk di situ, gak apa-apa kok. Tetap masuk surga gitu ya. Akhirnya diizinkan, oke baik silakan. Gitu, lain kali ya, jangan ketus-ketus kamu ya. Lalu duduk dia, iya Pak, mundur. Itu semua sampai istrinya pun bisa nangis lihat dia. Ini orang kalau di kantornya kayak gitu, matilah korban bakaran. Itu pertumbuhan. Kalau your money works, itu biasa. Di bisnis juga gitu. Lalu setelah itu, belum selesai nih ceritanya. Tuhan itu kan plot twistnya banyak. Suatu hari di kantor, Anda mesti interview staf baru. Ternyata orang yang bentak Anda itulah aplikannya salah satu. Masuk, copotlah jantungnya, Bapak. Iya. Silakan duduk. Jangan Anda hajar di tempat kantormu. Itu orang kalau bukan Kristen, atau dia cuma datang ke gereja, cuma simpatisan, dia akan mengagumi imanmu. Anda akan wangi. Akan membuat nama Kristus wangi. Itu baru Kristen sejati. Paham Bapak Ibu Saudara? 3 poin sini bawa pulang ke rumah. Semoga kita semuanya dalam roda ekonomi kita yang selalu akan berubah-ubah. Tidak pernah lupa bahwa kita pada dasarnya hanyalah orang Kristen yang sejati saja. 1, uang jangan dijadikan status dan alasan untuk sok atau minder. Beda satu orang dengan orang lain itu kaya dan miskin cuma satu kok. Masalah kita sama, sakit kita juga sama. Sakitnya orang banyak, orang kaya juga banyak. Ya. Makan terlalu banyak daging juga bisa jadi masalah. Sebenarnya bedanya kita dengan satu dengan yang lain, sini lebih banyak. Di akun banknya lebih keisi, sana enggak. Udah gitu aja. We are the same. Kita semua sama. Jangan dijadikan status atau alasan untuk sok atau untuk minder. Yang kedua ini penting. Orang Kristen yang kaya jangan gaya. Dan orang Kristen yang miskin, please jangan minder. Jemaat ini saya ajari. Yang kaya, belajar untuk memuliakan Allah. Dan kami tidak menyesali kekayaanmu asal diperoleh dengan benar. You bisa nikmati hidup. We are all happy for you. Ya, tapi yang miskin, jangan minder please. Nanti Anda akan temukan di masyarakat, orang-orang biasa-biasa maka Anda berada. Tapi percaya dirinya dan tanggung jawabnya, wibawanya, itu jangan heran. Kalau berkeliaran di masyarakat itu yang kayak gitu, itu jemaat-jemaat GMS terkasih. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga ini penting. Orang yang sukses namun tidak bergereja dan melayani Kristus adalah orang yang gagal. Ini ayat 11. Saya ulang. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Pahami ini. Ini bukan untuk orang kaya saja. Orang kaya miskin sama aja ya. Itu semua ilusi. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Tuhan berjanji itu. Kecuali kalau kita membangun sesuatu yang nilainya kekal. Semua yang kau bangun, akan lenyap di tengah-tengah umurmu. Tengah umur itu bisa jadi umur 80. Itu tidak seberapa dibanding eternity. Tuhan berkata, kaya, miskin, itu cuma di dunia. Tapi kekekalan itu jauh lebih lama, miliaran, triliunan tahun, entah hanya Tuhan yang tahu berapa lama. Dibanding dengan 80 tahun, 70 tahun umur, 90 lah taruhlah. What is it? Tuhan bilang kamu akan di tengah-tengah segala usahamu, kamu akan lenyap. Kecuali engkau membangun sesuatu secara yang bernilai kekal. Saya pinjam kata-kata kalimat gembala kita di GMS Batam, Pak Suwandi. Saya setuju, itu has been always my principle, selalu prinsip saya. Tapi waktu kami berbicara beberapa waktu yang lalu, dia ngomong sesuatu yang diajarkan ke anaknya itu bagus sekali. Nah, kamu kan sekarang mau kuliah, sekolah ini itu. Ingat ya, orang itu mau sesukses apa kalau dia nggak bergereja. Dan kalau dia tidak melayani Kristus dan maksud Kristus dalam hidupnya, dia orang yang gagal. I love it. Saya suka gembala-gembala kita itu punya prinsip-prinsip yang baik dan benar. Bahkan mengajarkan anaknya sendiri, kamu nanti kejar karir, ingat. Kamu sesukses apapun, sekaya apapun, kalau kamu tidak bergereja, tertanam dan melayani umat Allah. Dan kalau kamu tidak melayani maksud-maksud Allah dalam hidupmu, membangun sesuatu yang kekal, you are the most miserable man. Orang yang paling gagal di seluruh dunia. Terapkan itu, 3 poin sini munculkan sekaligus. Anda silakan mau foto. Mulai hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang komitmen sejati luar dalam. Kaya miskin, tidak masalah.
They are just seasons of life. Mereka hanyalah musim kehidupan. Amin.